share kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi. wabarakatuh. Salam sejahtera dan sehat buat teman-teman sekalian. Pak Ahmad, Bu Sumiani, pada kesempatan kali ini kita akan mengadakan latihan coaching. Sebelum mengadakan latihan coaching, pada sesi yang pertama ini saya akan bertindak sebagai pengamat, Pak Ahmad sebagai coach dan Ibu Sumiani sebagai coacher. Apa betul? Iya. Iya, Pak. Nah, baiklah, sebelum kegiatan coaching kita mulai, ada beberapa hal dari rubrik yang ingin saya sampaikan kepada Pak Ahmad berkenaan dengan kompetensi seorang coach. Yang pertama yaitu mengenai hal yang akan saya amati. Nah, pada praktek coaching kali ini yang akan saya amati yaitu alur tirta, yaitu tujuan, identifikasi masalah, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Semoga nanti akan tampak pada kegiatan kita yang akan dilaksanakan nanti. Kemudian yang kedua, berkenaan dengan kompetensi yang akan dikembangkan oleh Pak Ahmad. Nah, saya akan menggunakan rubrik dari LMS dalam pengamatan pada sesi kali ini. Kalau boleh tahu Pak Ahmad, kompetensi apa yang akan Pak Ahmad kembangkan? Ya, baik Pak Eko. Sebagaimana kita ketahui bahwa kompetensi coaching itu dia ada 3, yaitu kehadiran penuh, terus mendengarkan dengan aktif, pendengar aktif. Yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Nah, mungkin yang saya akan kembangkan pada latihan coaching kali ini adalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Seperti itu. Ya, baiklah. Jadi yang akan Pak Ahmad kembangkan adalah pertanyaan berbobot ya. Ya. Kemudian dari pertanyaan berbobot tersebut, apa indikatornya agar bisa dikatakan berhasil? Ya, oke, baik. Kalau menurut saya indikator pertanyaan berbobot itu adalah ketika kita mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang kemudian bisa membuat persoalan dari si coach ini mendapatkan solusi, seperti itu. Oke, baiklah kalau begitu. Selanjutnya saya akan persilahkan kepada Pak Ahmad dan Bu Sumiani untuk melakukan praktek coaching. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, oke, terima kasih Pak Eko atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Oke, baik ya. Apa kabar Ibu Sumiani? Alhamdulillah Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oh iya, baik Bu. Kali ini kita akan melakukan praktik coaching ya. Oh, ya. Oke, apa kabar Bu Sumiani? Alhamdulillah Pak. Baik. Oh iya Pak. Oh iya, alhamdulillah. Baik, sudah lama baru kita ketemu ya. Mungkin pada kesempatan kali ini kita akan bincang-bincang ya tentang apa persoalan yang dihadapi oleh Ibu Sumiani. Iya Pak, benar sekali. Kebetulan saya sebenarnya butuh sekali teman berbagi, karena kebetulan saat ini saya lagi memiliki masalah terkait dengan capaian hasil belajar siswa saya dalam menulis teks berita. Jadi pada kesempatan ini mungkin saya ingin berbagi cerita bersama Pak Ahmad. Iya, baik. Jadi apa namanya yang Ibu harapkan nanti dari pertemuan kita ini adalah anak-anak itu nanti dia akan bisa menulis teks berita ya? Iya Pak, tepat sekali. Oke, baik Bu. Sebelumnya saya mau tanyakan dulu ke Ibu terkait dengan bagaimana sih perilaku anak-anak itu dalam proses pembelajaran terkait dengan materi menulis berita yang Ibu maksudkan tadi? Kalau
berbicara tentang bagaimana prosesnya anak-anak dalam kegiatan belajar di kelas, itu variatif ya Pak, tergantung personal anaknya. Ada yang aktif, ada yang kurang, ada yang tidak sama sekali. Nah, seperti itu kalau seputar keadaan anak. Namun di sini mayoritas hasil pembelajaran saya dalam materi menuliskan teks berita itu belum memenuhi target yang saya rencanakan, seperti itu Pak. Oh ya. Oke Bu, luar biasa masalahnya ya Bu ya. Oke, jadi Ibu, saya mau tanyakan lagi sedikit ini terkait dengan bagaimana perlakuan Ibu selama ini yang Ibu lakukan ketika dalam proses pembelajaran di kelas Bu? Kalau berbicara terkait perlakuan saya, itu disesuaikan dengan keadaan ya, dengan kondisi kelas saat saya mengajar. Jadi ada anak-anak tertentu yang memang saya perhatikan secara serius, ada juga yang tidak. Nah, namun ketika berbicara tentang bagaimana saya menyajikan proses pembelajaran, konten pembelajaran, ini variatif juga. Ada yang saya libatkan dalam bentuk peran, dalam artian bahwa kami mengamati sebuah peristiwa, kemudian kami akan menulis teksnya secara bersama. Ada juga hanya sebatas melihat konten video yang sudah disiapkan. Ada juga memperhatikan contoh teks berita yang ada di buku teks ya, buku teks siswa. Kemudian saya akan mengarahkan agar anak ini bisa memodifikasi ya sesuai dengan bahasa mereka sendiri, seperti itu. Luar biasa sekali Bu, artinya ternyata dari yang Ibu jelaskan tadi proses pembelajarannya sudah cukup variatif ya, sehingga membuat anak-anak itu bersemangat, membuat anak-anak itu termotivasi ya, dengan baik ya. Terima kasih Ibu, saya kira itu adalah suatu inovatif pembelajaran yang sangat bagus sekali. Oke Bu, baik. Tadi Ibu katakan bahwa minat menulis berita itu masih di bawah standar. Kalau saya boleh tahu Bu, kalau saya misalnya kita buat dalam bentuk angka-angka, kalau dari 1 sampai 10 kira-kira anak-anak itu masih dalam posisi di angka berapa Ibu? Variatif juga, ada yang 6, ada yang 5, ada yang 4, bahkan ada yang tidak menulis sama sekali, seperti itu ya. Di sini makanya saya pun bingung. Nah, seperti itu. Oh ya, jadi kira-kira angka yang paling ideal Ibu, kalau menurut Ibu itu anak-anak itu berada di angka yang berapa ya? Idealnya berdasarkan target yang ingin saya capai, anak-anak itu mestinya berada pada posisi 89 ya. 89 insya Allah sudah bagus. Oh iya, baik. Sebagai penulis pemula kan, seperti itu. Berarti Ibu mengharapkan supaya anak-anak itu berada di angka berada di angka 8 sampai 9 ya? Iya Pak. Oh iya. Tadi saya mengulangi lagi bahwa terkait dengan strategi yang Ibu terapkan di kelas itu cukup variatif, memberikan mereka tentang pembelajaran yang variatif. Kira-kira strategi apa lagi yang menurut Ibu supaya anak-anak itu lebih cepat menulis berita itu selain tadi berkolaborasi dengan teman-temannya, latihan di buku, apalagi kira-kira Bu inisiatif yang akan Ibu kembangkan agar mereka lebih cepat menulis berita? Sejauh ini ya, saya itu merencanakan untuk melibatkan anak-anak dalam
pelatihan jurnalistik kalau sekiranya ada ya. Mungkin saya coba melibatkan anak-anak agar mereka bisa mengikuti pelatihan supaya anak-anak ini memperoleh pemahaman yang baru. Siapa tahu dengan pemahaman yang baru dari para mentor yang akan mempengaruhi kemampuan anak dalam menuliskan teks berita. Mungkin itu yang sementara saya bisa rekomendasikan. Oh iya, luar biasa ya Bu. Artinya selain tadi strategi pembelajaran di kelas tadi, membaca teks, kemudian menyuruh membuat anak-anak agar dia bisa menuliskan berita dengan baik, Ibu akan melakukan pendekatan yang lebih efektif menurut Ibu lagi, yaitu terkait mengikutkan mereka tentang pelatihan-pelatihan agar mereka lebih profesional istilahnya lah, lebih matang lagi dalam menulis berita. Saya kira itu sesuatu langkah yang sungguh luar biasa, Ibu. Iya, Pak. Terkait tadi dengan rencana Ibu yang spektakuler kalau menurut saya nilai ini, bahwa selain Ibu melakukan proses pembelajaran di kelas, dalam hal ini memberikan pelatihan-pelatihan menulis berita kepada anak-anak, ada lagi yang Ibu akan lakukan, yaitu terkait dengan mengikutkan anak-anak untuk mengikuti pelatihan menulis berita, gitu ya? Rencananya seperti itu mungkin ya Pak. Nah, jadi kira-kira kalau misalnya Ibu bisa lakukan seperti itu, kira-kira Ibu bisa lakukan sendiri atau ada pihak-pihak lain yang Ibu bisa ajak kerjasama? Sepertinya saya butuh partner kerja ya. Saya butuh melibatkan rekan-rekan guru lainnya, karena ini namanya keterampilan nampak nampak rumit juga. Jadi mungkin perlu berkolaborasi dengan teman-teman saya, terutama pada bagian IT ya, seperti itu. Karena mungkin untuk menggali salah satu upaya untuk menggali motivasi anak setelah mereka menuliskan, mungkin kecuali kita langsung publish atau bagaimana, atau mungkin lakukan perekaman sehingga nampak mereka itu seperti pembaca berita sungguhan. Siapa tahu dengan melakukan kolaborasi seperti itu bisa berpengaruh, bisa meningkatkan hasil belajar mereka, hasil dalam menuliskan teks berita mungkin ya Pak. Iya, berarti Ibu akan berkolaborasi dengan teman-teman sejawat ya yang ada di komunitas di sekolahnya Ibu. Iya Pak, insya Allah. Kalau boleh tahu lebih spesifik lagi, yang tim IT itu yang siapa saja ya kalau boleh tahu? Kalau di sekolah kami itu bagian IT-nya ada Pak Usman, kemudian ada Ibu Putri, dan banyak rekan-rekan lain yang lebih mahir ya, seperti itu. Siapa tahu dengan dengan memberikan sistem pembelajaran menggunakan IT ini mungkin mereka lebih termotivasi ya. Iya. Berarti ini sungguh luar biasa ini ya Bu ya. Kira-kira kapan itu Bu? Kalau bisa tahu secara detail lagi, kira-kira kapan itu rencananya Ibu ini akan dilaksanakan? Karena ini saya anggap suatu ide yang sangat brilian sekali Bu. Terkait waktu mungkin saya akan coba komunikasikan besok dengan pengelola lab komputer supaya pada pertemuan saya di hari Sabtu itu akan coba melibatkan teman sejawat agar membantu saya mengawasi anak-anak atau mendampingi anak-anak untuk menuliskan naskah mereka atau isi pemikiran mereka dengan komputer, mungkin seperti itu. Ya, luar biasa ya Bu ya. Berarti saya sangat apresiasi apa yang Ibu akan lakukan. Kalau boleh tahu lagi Bu,
kira-kira berapa lama ini waktunya dari hari Sabtu sampai kapan ini? Agar anak-anak itu mungkin bisa mahir mengoperasikan komputer, kemudian mahir lagi dalam menulis berita, karena ini suatu hal yang wow gitu. Kalau terkait untuk mahir mengoperasikan komputer, mungkin saya belum punya target karena ini sasaran saya adalah menulis beritanya ya. Ya. Kalau mengoperasikannya itu nanti didampingi oleh tim yang ada di lab komputer sebagai penanggung jawab di situ. Tetapi kalau berbicara terkait kemampuan atau keterampilan menulis beritanya, sebenarnya saya memasang target itu 3 bulan siswa itu bisa menuliskan, minimalnya ada 2 atau 3 siswa yang bisa mempublish teks berita yang mereka tuliskan di media sosial. Seperti itu. Iya, iya. Saya kira waktu 3 bulan cukup ya. Insya Allah Pak, itu rencana awal ya, seperti itu. Oke, saya kira itu tadi sesuatu hal yang luar biasa ya Bu. Mudah-mudahan itu bisa tercapai. Harapannya saya nanti kita bisa bertemu lagi. Saya ingin melihat sekali perkembangan anak-anak terkait dengan kemampuan anak untuk menulis berita itu. Kira-kira ada waktu kapan Bu kita bisa bertemu lagi, saya mau lihat progresnya anak-anak itu, atau mendengarkan cerita dari Ibu terkait progresnya anak-anak. Kapan lagi kita bisa bertemu? Saya upayakan ya, kalau misalkan 3 atau 4 kali pertemuan sudah ada perubahan, saya kembali menemui Bapak supaya kita bisa sharing lagi. Saya bisa meminta kita bisa berbagi cerita, berbagi praktik baik terkait dengan masalah yang saya alami saat ini. Iya, luar biasa Bu, luar biasa. Sip lah, Makasih, pokoknya Bapak. mantap. Ibu, sebelum ini saya mau tanya dulu, kira-kira bagaimana perasaan Ibu ketika kita melakukan ini, dan apa yang Ibu bisa petik dari pertemuan kita kali ini? Kalau perasaan saya Pak, alhamdulillah ya, sedikit lega, senang tentunya ya, karena di awal tadi sebelum saya menyampaikan ke Bapak, saya masih kebingungan bagaimana dengan pemecahan masalah saya ini. Namun setelah saya bercerita ke Bapak, ternyata saya juga bisa menemukan solusi dari masalah yang saya hadapi. Jadi alhamdulillah ya, kesimpulannya saya senang sekali karena masalahnya bisa menemukan solusi, seperti itu Bapak. Terima kasih banyak Pak. Yo, sama-sama Ibu. Saya menantikan perkembangan anak-anak ini ke depan supaya kita lebih bisa berbagi lagi Bu. Makasih Bu, Siap sama-sama. Pak, siap. Insyaallah. Sampai ketemu lagi Pak. Terima kasih banyak. Sama-sama. Itu tadi penampilan dari Bapak dan Ibu sekalian. Tadi itu saya sudah mencatat beberapa hal terkait dengan proses coaching yang Bapak Ibu lakukan. Nah, namun sebelum saya memaparkan hal-hal yang sudah saya catat, saya ingin menanyakan dulu nih kepada Pak Ahmad. Nah, tadi pada saat melakukan coaching, apa yang sudah Pak Ahmad lakukan untuk menggali potensi dari Ibu Sumiani? Ya baik, tadi yang saya lakukan adalah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang menggali terkait dengan apa kira-kira solusi yang ditawarkan oleh Ibu Sumiani untuk kemudian bisa menghadirkan solusi yang datang dari beliau, seperti itu. Terus indikator keberhasilannya boleh tahu Pak? Saya lihat tadi keberhasilannya karena Ibu Sumiani sudah mampu menghadirkan solusi secara mandiri terkait dengan alternatif apa yang bisa membuat anak-anak itu untuk bisa menulis berita.
yaitu tadi misalnya Ibu Sumiani sudah menyampaikan bahwa saya akan mengikuti anak-anak itu untuk mengikuti pelatihan jurnalis seperti itu, menulis berita. Baiklah, terima kasih atas pemaparan yang telah Bapak berikan. Nah, di sini saya ingin memaparkan catatan-catatan kecil saya terkait dengan pelaksanaan coaching yang barusan Bapak lakukan dengan Ibu Sumiani. Nah, yang pertama saya ingin menyampaikan bahwa secara keseluruhan alur Tirta sebenarnya sudah terlihat ya, dari mulai tujuan, kemudian identifikasi masalahnya, kemudian rencana aksinya dan tanggung jawabnya, sebenarnya secara keseluruhan itu sudah terlihat. Namun ada beberapa hal yang perlu saya tambahkan kepada Pak Ahmad agar nantinya bisa dilakukan perbaikan-perbaikan. Siap. Yang pertama itu di tujuan, kalau nggak salah tadi langsung masuk di tujuan pertemuan kali ini. Nah, tapi tidak menanyakan apa harapan-harapan dari Ibu Sumiani kalau nggak salah ya. Nanti kita tinggal ulang. Kemudian di bagian rencana aksi, Ibu Sumiani tadi sudah menyampaikan hal-hal solusi yang akan dia lakukan. Namun Pak Ahmad tidak melakukan pertanyaan penguatan berupa misalnya meminta Ibu Sumiani berdasarkan pertemuan kita hari ini apa yang akan Ibu Sumiani lakukan, itu tidak dikuatkan lagi. Kemudian pada rencana aksi Pak Ahmad juga tidak menanyakan kepada Bu Sumiani berdasarkan refleksinya kapan kira-kira akan dilaksanakan rencananya ini. Kan rencananya itu baik sekali, kapan kira-kira mau dilaksanakan. Nah, kayaknya tadi itu tidak diperkuat di situ. Kemudian dari unsur tanggung jawab, nah itu saya kira tadi sudah ya dicarikan rekannya. Hanya memang tanggung jawab ini kan harusnya bersamaan dengan tadi itu kapan dan siapa yang bisa mengingatkan ya. Nah, kalau masalah rekan yang bisa membantu itu sudah cukup baik. Saya rasa demikian untuk catatan-catatan saya berdasarkan proses coaching yang Bapak Ibu lakukan. Kemudian terkait dengan kompetensi, tadi Pak Ahmad di awal proses coaching saya menanyakan kompetensi yang ingin Pak Ahmad kembangkan. Menurut Pak Ahmad akan mengembangkan kompetensi mengajukan pertanyaan yang berbobot. Apa betul ya? Iya, betul. Nah, selain pertanyaan berbobot, kedepannya Pak Ahmad kira-kira akan mengembangkan kompetensi yang mana lagi nih? Ya, oke, baik. Kedepannya nanti mungkin saya akan mengembangkan kompetensi mendengarkan dengan aktif. Ya, selain kompetensi menanyakan pertanyaan yang berbobot, mungkin kompetensi mendengarkan dengan aktif, karena dengan kita mendengarkan dengan aktif, kita mampu memberikan istilahnya soal-soal pemantik terkait dengan bagaimana caranya kita menggali potensi solusi lah yang akan dihadirkan dari suatu persoalan. Oke, baiklah, terima kasih atas waktunya Pak Ahmad, Ibu Sumiani. Sama-sama Pak Eko. Dengan demikian berakhir pula kegiatan kita pada sesi pertama ini. Apabila ada salah ucap saya mohon maaf. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaran diri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat teman-teman semua. Pak Eko dan Ibu Sumiani, pada kesempatan kali ini kita akan mengadakan latihan coaching.
sebelum mengadakan latihan coaching pada sesi yang pertama ini, saya akan bertindak sebagai pengamat, kemudian Ibu Sumiani akan bertindak sebagai coach, dan Pak Eko Muji Santoso akan bertindak sebagai coach. Nah, sebelum acara kegiatan coaching kita mulai, ada beberapa dari rubrik yang ingin saya sampaikan buat Ibu Sumiani berkenan dengan kompetensi seorang coach. Yang pertama adalah saya akan amati alur Tirta pada kegiatan yaitu terkait dengan tujuan, terus identifikasi masalah, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Nah, semoga nanti pada kegiatan ini akan nampak dilakukan oleh teman-teman. Yang kedua adalah berkenan dengan kompetensi yang akan dikembangkan oleh Ibu Sumiani. Saya akan menggunakan rubrik dari LMS untuk mengamati pada sesi kali ini. Kalau boleh tahu, pada kesempatan kali ini kompetensi coaching apa yang akan dikembangkan oleh Ibu Sumiani? Baik Bapak, berbicara terkait dengan kompetensi yang akan saya kembangkan pada saat simulasi bersama dengan Pak Eko nantinya, saya akan mengembangkan kehadiran penuh. Ya, kehadiran penuh ya. Iya Bapak. Oke, baik Bu. Jadi saya catat ini yang akan Ibu kembangkan adalah kompetensi yang lebih spesifik adalah kehadiran penuh. Kira-kira apa indikator keberhasilan dari kehadiran penuh itu, Bu? Salah satu indikator keberhasilan penuh itu adalah fokus. Karena dengan adanya fokus ini, maka saya selaku coachnya akan mampu mendengarkan dan mampu menggali pertanyaan-pertanyaan apa supaya coach saya itu bisa merekomendasikan solusi dari permasalahannya. Mungkin demikian, Bapak. Oke, baik. Selanjutnya saya persilakan kepada teman-teman Ibu Sumiani dan Pak Eko untuk melakukan praktik coaching ini. Silakan. Baik, Pak. Terima kasih. Selamat sore Bu Sumiani. Sore, Pak. Apakah Ibu ada waktunya, Bu? Insya Allah ada. Begini Bu, saya ini mau minta bantu nih Bu di coaching dulu. Tadi saya ada permasalahan yang membuat saya ini bingung harus melakukan apa. Apa bisa Bu? Insya Allah bisa, Bapak. Tak perlu risau. Waktu itu ada terus ya. Iya Bapak, kalau saya boleh tahu kira-kira Bapak ini akan menceritakan sesuatu tentang apa ya? Saya ingin menceritakan tentang siswa saya yang sering bolos, Bu. Jadi tujuan kita akan mencari solusi terkait dengan siswa Bapak yang sering bolos. Iya, betul sekali. Siswa yang sering bolos ya. Apa yang Bapak harapkan dari pertemuan kita kali ini, Pak? Dari komunikasi kita yang berlangsung di ruang virtual ini, kira-kira apa yang Bapak harapkan? Sebenarnya yang saya harapkan itu adalah menemukan solusi bagaimana caranya agar siswa saya yang tadinya itu sering bolos kembali normal, Bu, bisa bersekolah dengan normal, yaitu hadir di dalam kelas seperti sebagaimana seharusnya. Ingin mengharapkan siswa yang sudah dilabeli dengan pembolos ini bisa kembali aktif ya, begitu Bapak ya? Iya, sebenarnya Itu harapan. sih suka bolos. Dia baru
masuk itu begitu. baru minggu ini. Tapi Oh iya, 6 baik. hari berturut-turut. Oh, seperti itu ya. Ya, Jadi sebelum masuk pada tahap-tahap yang krusial ya, kita kita lakukan tindakan dulu ya, seperti itu. Iya, baik Bapak. Kalau menurut Bapak ya, selama Bapak memperhatikan ya, selama memperhatikan beberapa hari terakhir, eh, apa saja yang sudah Bapak lakukan dalam proses pembelajaran sehingga anak ini malas untuk mengikutinya? kalau dalam minggu ini, ya memang sih saya akui itu agak kurang ya, kurang memperhatikan siswa-siswa saya. Jadi ketika melaksanakan pembelajaran itu ya seadanya, hanya menggunakan metode ceramah, menggunakan media PowerPoint, kemudian berbagi kelompok, namun kurang perhatian terhadap siswa-siswa saya kali ini. Mungkin itu. Begitu. Terus upaya yang Bapak lakukan selama ini untuk mengubah kebiasaan anak yang sering bolos itu apa saja? Kalau terkait dengan anak siswa saya yang satu orang ini yang sering bolos, saya sebenarnya sudah melakukan pemanggilan, berbicara dari hati ke hati kepada anak tersebut. Namun ternyata ini sepertinya tidak berefek, Bu. Karena seminggu kemarin itu bolos terus gitu ya. Setiap kali jam istirahat, ketika masuk di jam kedua dia sudah nggak ada, sudah pergi di tempat lain bermain dengan temannya. Jadi baru sebatas melakukan pemanggilan secara personal ya, untuk sementara upaya yang dilakukan. Iya, betul sekali. Dan hasilnya belum menunjukkan perubahan yang signifikan ya Pak. Iya, Masih kembali pada kebiasaan lama. iya. Jika sekiranya kita kita konversikan dalam skala angka, tingkat keberhasilan dari upaya yang Bapak lakukan untuk melakukan pemanggilan itu berada di angka berapa ya Bapak? Sepertinya sih nol, Bu ya. Karena menurut saya tidak ada perubahan sih. Masih tidak ada perubahan ya. Fatal berarti ya Pak. Iya. Selanjutnya, menurut Bapak, rencana apa yang idealnya ya? Rencana apa idealnya yang bisa Bapak lakukan agar bisa meningkatkan tingkat ketercapaian anak ini supaya yang tadinya suka bolos, tetapi dengan apa yang akan Bapak lakukan, anak ini akan menjadi lebih baik seperti itu. Tadinya saya berpikir bahwa dengan memperbaiki cara mengajar saya menggunakan media pembelajaran yang menarik, ya, saya kira itu bisa membangkitkan motivasi siswa tersebut. Namun ternyata hal ini juga sudah saya lakukan di 4 hari terakhir ini, itu sepertinya tidak berefek. Nah, di sini juga saya kayaknya ingin berkomunikasi dengan orang tua siswa tersebut, ingin tahu karakter siswa ini, dia itu sebenarnya memiliki kesukaan apa, sehingga mungkin dengan tanya jawab saya dengan orang tua siswa tersebut bisa saya integrasikan ke dalam kelas saya untuk memenuhi kebutuhan siswa tersebut. Siapa tahu setelah saya tahu profil siswa ini, perlakuan yang saya lakukan di kelas itu bisa meningkatkan kembali motivasinya belajar. Mungkin seperti itu. Wah, itu rencana yang sangat luar biasa ya Bapak. Jadi kali ini Pak Eko merekomendasikan 2 alternatif sebagai upaya untuk mengubah kebiasaan anak dari yang tadinya bolos, kemudian menjadi anak yang rajin dan termotivasi untuk mengikuti proses pembelajaran. Di sini Pak Eko itu mengajukan rencana untuk membenahi strategi pengajarnya, kemudian untuk menjalin
kolaborasi dengan orang tua, berkomunikasi dengan orang tua untuk menggali potensi, menggali profil belajar anak. Begitu ya Bapak? Iya, betul sekali. Ini sebenarnya luar biasa sekali. Menurut Bapak, ketika mewujudkan upaya ini, perlu berapa lama agar bisa melihat perubahan tingkat ketercapaian? Sebenarnya kalau telah terlaksana kegiatan diskusi dengan orang tua ini, waktu pelaksanaannya sih itu nggak lama, harusnya sih segera bisa dilakukan, Bu. Harusnya segera. Maksud saya begini, Bapak tadi kan telah merekomendasikan 2 alternatif untuk mengubah kebiasaan bolos anak ini. Ya. Nah, berdasarkan gambaran yang Bapak rekomendasikan tadi, kira-kira berapa lama target yang Bapak rencanakan supaya hasilnya itu berubah? Oh, kalau itu mungkin saya butuh waktu sekitar semingguan lah. Semingguan harusnya Seminggu. hasilnya sudah bisa kelihatan. Oh, seperti itu ya. Luar biasa sekali, semoga bisa ya Bapak. Sebenarnya ini ide yang sangat brilian sekali ya. Karena bisa mengubah strategi mengajar, kemudian bisa melakukan komunikasi dengan orang tua. Nah, dari dua rencana tadi, kapankah Bapak akan mulai mewujudkan rencana ini? Sepertinya minggu depan kayaknya, karena ini kan hari Sabtu ya. Mungkin minggu depan bisa, mulai Senin lah. Minggu depan ya. Ya. Oh iya, seperti itu. Mudah-mudahan minggu depan itu bisa Bapak mulai bergerak ya. Nah, dalam menjalankan rencana aksi terkait dengan bagaimana mengubah strategi dan bagaimana berkomunikasi dengan orang tua, apakah di sini Bapak membutuhkan orang lain untuk membantu Bapak melancarkan rencananya? Sepertinya iya sih. Saya kayaknya harus mengajak guru, salah satu teman guru saya, mungkin admin di sekolah saya, karena kan dia sebagai penduduk di kampung siswa saya ini, karena di sana kan kebiasaannya orang itu berbahasa daerah dan saya kan kurang bisa berbahasa daerah. Mungkin saya butuh teman untuk mendampingi saya berbicara kepada orang siswa tersebut. Sepertinya itu sih, Bu. Oh iya, betul sekali Pak. Kalau memang Bapak pendatang, idealnya harus menggunakan native speaker ya Pak, supaya komunikasinya bisa berjalan lancar, seperti itu bisa dipahami kira-kira orang tua ini berbicara seperti apa, seperti itu ya. Itu mungkin rencana yang sangat luar biasa, yang sangat menarik, dan saya berharap ini bisa terlaksana ya, bisa terlaksana dengan lancar. Saya doakan mudah-mudahan semua rencana-rencana Bapak yang akan diwujudkan mulai pertemuan berikutnya di minggu depan itu bisa terlaksana dan lancar, seperti itu. Iya Pak. Kemudian saya ingin mendengarkan kira-kira tanggapan Bapak terkait dengan tanggapan Bapak terkait dengan pertemuan kita kali ini. Setelah mendengarkan, Alhamdulillah baik sekali, saya merasa lega karena melalui pertemuan kita kali ini saya bisa menemukan solusi atas permasalahan yang saya hadapi, yang tadinya saya ragu-ragu, sekarang saya menjadi lebih yakin untuk menjalankan rencana saya. Mungkin seperti itu. oh iya Pak. Alhamdulillah ya Pak, sudah mulai ada titik terang terkait dengan solusi dari permasalahan yang Bapak hadapi sekarang ini. Nah, saya berharap ketika rencana yang telah Bapak usung terwujud ataupun tidak, kita bisa berbagi lagi ya Pak. Kita bisa bertemu di lain kesempatan untuk berbagi cerita seputar
upaya yang telah direncanakan tadi Bapak. Iya, ya Bu. Bisa Iya, betul sekali. upayakan untuk bertemu Ibu lagi untuk sharing-sharing. Iya, iya. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bu. Nah, Oke Bu. oke, baik Bapak dan Ibu. Tadi cukup luar biasa ya. Terima kasih atas praktiknya, Ibu Subiani selaku coachnya dan Pak Eko sebagai coach. Nah, dari catatan saya tadi, secara umum alur tirta sudah dilaksanakan dengan baik. Namun ada hanya dua catatan yang terkait dengan coaching yang dilakukan oleh Ibu Sumiani. Tapi saya sampaikan bahwa tujuannya oke, sudah mantap, identifikasi masalahnya sudah cukup bagus. Nah, tinggal tadi ada setelah Ibu Sumiani menggali tadi terkait dengan identifikasi masalahnya, terus Pak Eko sudah menjelaskan bla 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 tadi tentang strategi yang akan dilakukan oleh Pak Eko. Ibu Sumiani tidak menguatkan kira-kira dari strategi ada tidak hambatan, kira-kira hambatan apa yang akan muncul nanti? Iya, betul sekali Bapak. Nah, itu catatannya Bu. Nah, terkait dengan rencana aksinya tadi kan seharusnya kalau ada hambatannya, nah di sini akan dikuatkan lagi kira-kira rencana aksinya itu seperti apa untuk menangani hambatan itu tadi. Kemudian di penguatan, tanggung jawab penguatannya sudah mantap sekali. Saya kira sukses selalu. Terima kasih Bapak. Oke. Terus terkait dengan Ibu Sumiani tadi dari awal Ibu mengatakan bahwa yang Ibu akan kembangkan ini terkait dengan fokus apa namanya? Fokus Kehadiran penuh ya Pak. Nah, fokus coachingnya itu adalah kehadiran penuh. Iya. Yang saya ingin tanyakan di sini apa namanya? Setelah kira-kira indikator dari keberhasilan Ibu tadi melakukan coaching dengan fokus pada kehadiran penuh itu apa Bu? Indikator keberhasilan dari kehadiran penuh. Iya, ya. Nampaknya ini mengulang pertanyaan Bapak. Karena kemarin di awal semenjak awal tadi sudah dijelaskan bahwa salah satu indikatornya itu berupa fokus. Karena dengan fokus ya, dengan fokus saya menghadirkan saya hadir secara utuh di situ, maka saya akan memiliki kemampuan untuk mendengarkan dan menggali bentuk-bentuk pertanyaan sehingga orang yang saya coachi tadi ini bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Seperti itu mungkin Bapak. Ya, oke, baik. Selain itu Bu, kompetensi coach ke depan lagi yang ingin dikembangkan apa? Nampaknya ke depan itu saya ingin mengembangkan kemampuan mendengarkan, ya seperti itu. Karena jujur saja ketika kita ingin menggali solusi atau membuat pertanyaan agar yang kita coaching ini memahami, harus kita dengarkan dulu masalahnya. Kalau kita tidak mampu mendengarkan, kita tidak mampu mencerna letak permasalahannya, mana mungkin kita bisa membuat sebuah pertanyaan. Itu saya kira Bapak ya. Jadi langkah pertama adalah hadir secara utuh. Kemudian kemampuan mendengar kita juga harus diasah. Apalagi ini di ruang virtual Bapak. Oh iya, baik. Terima kasih Bu. Iya, sama-sama Pak. Coaching yang telah dilakukan super sekali. Semoga sukses. Sukses selalu untuk kita semua Bapak. Amin, amin, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan guru hebat.
Kali ini kembali kita bersua dalam ruang virtual pada materi simulasi coaching yang menggunakan alur Tirta. Pada kesempatan kali ini yang akan berperan sebagai coach adalah Bapak Eko Muji Santoso dan coachingnya akan diperankan oleh Pak Ahmad, sedangkan posisi pengamat diperankan oleh Ibu Sumiani. Baiklah rekan-rekan guru hebat, sebelum kita mensimulasikan teknik coaching yang akan Bapak berdua perankan, saya akan coba menanyakan satu hal terkait dengan kompetensi yang mesti dimiliki oleh seorang coach. Pak Eko, Ya. kompetensi apa yang Bapak akan kembangkan pada saat coaching nantinya bersama dengan Pak Ahmad? Sepertinya pada latihan kali ini saya ingin mengembangkan kompetensi memberikan pertanyaan yang berbobot. Memberikan pertanyaan yang berbobot. Ya. Baiklah, kali ini Pak Eko selaku coach akan mengembangkan kompetensi terkait mengembangkan pertanyaan yang berbobot. Teman-teman guru hebat, selamat menyaksikan. Oke. Assalamualaikum Pak Eko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Ahmad? Oh, alhamdulillah baik Pak. Iya, ada yang bisa saya bantu Pak. Pak Ahmad? Ya ada Pak. Kira-kira Pak Eko punya waktu tidak? Ada Pak, punya. Begini Pak Eko, ini saya mau curhat ini sedikit terkait dengan siswa saya Pak. Bagaimana? Apa yang mau dicurhatkan? Ya, belakangan ini ada seorang siswa saya di kelas itu Pak Eko. Ya. Kalau mengikuti proses pembelajaran selalunya dia tertidur begitu. Dia terus. Siswanya sering tertidur di kelas, ya. Terus? Apa yang Bapak harapkan dari pertemuan kita ini? Saya mengharapkan setelah ini mudah-mudahan anak itu tidak tertidur lagi di kelas. Mudah-mudahan ada solusinya. Berarti tujuan kita kali ini yaitu menemukan solusi atas permasalahan siswa yang sering tidur di kelas. Apa benar seperti itu Pak Ahmad? Iya betul sekali Pak. Baiklah. Selanjutnya saya ingin tahu dulu, menurut Pak Ahmad, ini kan siswa ini, saya ingin konfirmasi bahwa siswa ini kan sering tidur di kelas. Berarti Pak Ahmad ingin mengubah identitas gagal anak ini ke identitas sukses, ya. Dari siswa yang sering tidur di kelas menjadi siswa yang aktif. Apa betul seperti itu Pak Ahmad? Iya betul sekali Pak, betul sekali. Kalau begitu saya ingin menanyakan, kalau kita waktu kita ini kan pendek Pak Ahmad, jadi kita harus memiliki tujuan yang jelas atas pertemuan kita ini. Nah, kira-kira dari skala 1 sampai 10 siswa Pak Ahmad ini dia itu berada di angka berapa tentang keaktifannya ini Pak Ahmad? Kalau aktifnya kayaknya kurang sekali ya. Kalau saya sebut angka mungkin di angka 3 lah, karena itu tadi hambatannya dia tertidur terus ketika melakukan proses pembelajaran di kelas. 3 ya. Jadi begini Pak Ahmad, kalau misalnya dia ini berada di angka 3, targetnya Pak Ahmad, kita akan buat siswa ini agak berada di angka berapa yang ideal menurut Pak Ahmad? Ya, yang idealnya angka 8 lah. Angka 8 ya. Iya, mungkin kalau 10 itu terlalu berat ya. Jadi kita di dalam saja ya skala keaktifan siswa tersebut. Nah, selanjutnya Pak Ahmad, siswa ini sering tidur. Saya tangkapnya seperti itu. Apa sih yang Pak Ahmad lakukan di kelas sehingga siswa tersebut bisa tertidur?
Eh, yang sering saya lakukan misalnya ketika dia tertidur itu saya menegur, kemudian saya juga mengingatkan teman duduknya karena dia duduk ini satu bangku dengan temannya, supaya untuk selalu mengingatkan, membangunkan dia ketika sudah tidur gitu. Maksud saya begini Pak Ahmad, siswa ini kan tidur di kelas ya. Ya, Sewaktu dia tidur itu apa sih yang Pak Ahmad lakukan di kelas itu? Aktivitasnya Pak Ahmad itu apa sih? Kenapa sih dia bisa tertidur? Apakah itu maksud saya, bukan apa yang sudah Pak Ahmad lakukan ketika dia tertidur, tapi sebelum dia tertidur aktivitasnya Pak Ahmad itu apa? oh ya, ketika misalnya ketika dia tertidur itu ya saat proses pembelajaran, misalnya ketika saya berceramah terus memberikan materi, anak ini tiba-tiba akan tertidur begitu. Jadi tadi Pak Ahmad menyampaikan bahwa anak tersebut tertidur ketika Pak Ahmad dengan ceramah. Iya, iya. Selain pembelajaran berceramah, apakah Pak Ahmad sudah melakukan metode yang lain mungkin? Kayaknya belum sih, belum. Yang saya lakukan hanya itu tadi, memberikan tugas, kemudian berceramah. Dalam gambaran Pak Ahmad, kalau siswanya itu tidur ketika Pak Ahmad menggunakan metode ceramah, yang di bayangan Pak Ahmad apa sih yang Pak Ahmad akan lakukan untuk kembali mengaktifkan siswa tersebut jika siswa tersebut akan tertidur dengan metode ceramah? Ya, mungkin saya akan mencoba lagi materi baru dengan konten yang baru. Mungkin saya akan menampilkan PowerPoint ataupun menampilkan video-video yang lebih menarik lah, sehingga anak ini lebih bersemangat, sehingga kantuknya itu dia hilang gitu, mungkin seperti itu. Bagus sekali ya. Jadi Pak Ahmad mencoba merubah konten pembelajarannya Pak Ahmad ya, dari betul sekali. PowerPoint dan menggunakan video-video pembelajaran. Apa betul seperti itu Pak Ahmad? Iya, betul sekali, betul sekali. Begini, dalam menerapkan pembelajaran tersebut, apakah Pak Ahmad membutuhkan bantuan orang lain? Ya, pastilah saya akan butuhkan bantuan. Saya akan berkomunikasi dengan kepala sekolah terkait dengan fasilitas yang akan disiapkan oleh sekolah. Kemudian mungkin ada juga di sini yang mahir dalam merancang media pembelajaran yang lebih menarik terkait dengan video-video pembelajaran. Saya akan berkolaborasi dengan mereka. Kira-kira bagaimana peluang Bapak berhasil mengaktifkan siswa tersebut dengan menggunakan metode yang baru saja Bapak sebutkan? Saya yakin sekali karena metode itu pernah saya coba satu kali dalam proses pembelajaran dan anak-anak antusias sekali, tapi kelemahannya saat itu saya tidak fokus tadi ke anak yang tidur ini apakah saat itu juga dia tidur atau tidak, tapi secara umum pada konteks pembelajaran yang menggunakan video pembelajaran tadi itu anak-anak lebih aktif. Jadi ini ya, peluangnya besar ya menurut Bapak, apa betul seperti itu? Iya, betul sekali. Iya, kalau begitu kapan kira-kira mau dilaksanakan itu Pak? Sekarang kan hari Rabu ya, insya Allah lah hari Senin, karena saya masih lagi berkomunikasi dengan kepala sekolah, terus saya akan berkoordinasi lagi dengan teman sejawat saya tadi itu yang bisa memodifikasi model-model pembelajaran yang berkaitan dengan video pembelajaran tadi. Hari Senin ya, bisa dilaksanakan. Ya, hari Senin. Baiklah Pak Ahmad, karena waktu kita ini sudah mau berakhir, dari pertemuan kita kali ini apa yang Pak Ahmad dapatkan? Ya, saya sangat berterima kasih kepada Pak Eko, artinya sudah memberikan saya gambaran terkait apa yang akan saya lakukan tadi dalam menangani
kasus anak yang sering tidur di kelas tadi. Salah satunya tadi memodifikasi konten pembelajaran, dalam hal ini dari ceramah ke model konten video pembelajaran ataupun PowerPoint yang isinya menarik ataupun berpihak kepada mereka. Oke, baiklah Pak, menarik sekali ya Pak. Solusi yang Bapak usulkan, saya sangat penasaran Pak terhadap hasil dari tindakan Bapak tersebut. Mudah-mudahan di waktu berikutnya Bapak ada waktu untuk menceritakan kembali kepada saya terkait Ya, insya Allah Pak. dari penanganan Bapak tersebut. Ya, Iya, insya Allah. terima kasih Pak. Saya rasa demikian. Oke, makasih banyak Pak Eko sudah memberikan solusinya. Mudah-mudahan kita Baik ya rekan-rekan guru hebat yang telah mensimulasikan teknik coaching dengan alur tirta ya, seperti itu. Namun begini Pak Eko, di sesi ini kembali saya akan menanyakan sesuatu ya. Ya, Pertama pertanyaan saya adalah apa yang telah Bapak lakukan dalam proses coaching tadi terkait dengan pengembangan dari apa yang Bapak inginkan sebelumnya? yang saya lakukan itu memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot ya kepada Pak Ahmad. Saya mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang memantik dia untuk mengidentifikasi kelemahan-kelemahan, kemudian memantik solusi-solusi apa yang akan dia lakukan berikutnya terhadap masalah yang ia hadapi. Seperti itu. Iya, baik. Terima kasih sekali untuk jawabannya. Namun seperti ini Pak Eko, dari proses coaching tadi, Ya, di awal kan saya sudah menanyakan bahwa fokus dari kompetensi yang Bapak akan kembangkan adalah ada poin mengajukan pertanyaan berbobot. Namun dalam berdasarkan hasil observasi saya ya, ada sebuah pertanyaan yang Pak Ahmad itu tidak mampu menyelami maknanya. Nah, seperti itu. Jadi makna dari pertanyaan Bapak itu dianggap bias oleh Pak Ahmad. Seperti ini contohnya. Ada satu bentuk pertanyaan dari Bapak tadi, apa yang Bapak lakukan saat proses belajar hingga anak tertidur? Nah, di sini Pak Ahmad salah memaknai ya, keliru dalam memaknai bentuk kalimat pertanyaan ini seperti itu. Mungkin ke depan Bapak itu mungkin bisa membuat kalimatannya seperti bagaimana strategi pengelolaan kelas saat proses belajar mengajar sehingga anak ini bisa tertidur di kelas. Nah, itu kan mungkin akan lebih menggampangkan Pak Ahmad untuk menyelami maknanya, gitu ya Bapak. Nah, mungkin ke depan itu bisa menjadi catatan yang akan kita perbaiki. ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, sekiranya ke depan itu kita diberi ruang untuk mensimulasikan teknik coaching dengan alur tirta ini, kompetensi apa lagi yang akan Bapak kembangkan ke depan? Sepertinya saya ingin mengembangkan keterampilan mendengar aktif ya, karena saya merasakan bahwa di kesempatan tadi ini saya sepertinya ada lost fokus terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Pak Ahmad. Jadi dalam mengajukan pertanyaan itu saya hanya fokus kepada kata kuncinya, yaitu mengatasi siswa yang sering tertidur di kelas seperti itu. Jadi mungkin kedepannya saya ingin menjadi kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan yang aktif, jadi pendengar yang aktif seperti itu Bu. Oh iya, baik, terima kasih sekali. Sukses selalu untuk kita semua Bapak. Ya. Demikian tadi simulasi coaching yang telah diperankan oleh Pak Eko dan Pak Ahmad. Semoga kita bisa bertemu dalam sesi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.